Satu ini saya beri judul Setan, aku akan mencarimu dan mengusirmu. Buka ayatnya di Matius 12 ayat 28 sampai 30. Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu yang keras. Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. 3 ayat saja, saya coba bahas, lalu saya cerita-cerita. Ayat 28 berbunyi, tetapi jika aku, Yesus di sini, mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Mungkin Anda menghadapi pergumulan, ini kok lengket ya, kok bandel. Gak keluar-keluar dan tidak pernah ada terobosan. Baik itu di dalam bidang pekerjaan, atau sakit penyakit, atau urusan rumah tangga yang gak mari-mari, gak selesai-selesai. Blunder-blunder itu meskipun kau sudah berusaha, tapi rasanya tidak ada titik terang. Remember, kita itu berada terjepit di tengah antara kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Peperangan rohani itu ada dan kita gak bisa netral. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diusir kecuali lewat doa. Plus lewat puasa jika dibutuhkan. Jangan puasa karena latah atau apalagi untuk alasan diet. Diet lain cerita, silahkan gak apa-apa. Kalau untuk kesehatan, tetapi jangan dicampur baurkan. Puasa itu fungsinya sangat tajam. Saya gak gampang-gampang terus puasa, gampang-gampang puasa, lama-lama jadi biasa dan rutinitas, tetapi puasa itu harus targeted, harus ada target yang jelas. Doa melulu kok rasanya tidak terjadi apa-apa. I think waktunya saya tambahkan dengan puasa agar saya jauh lebih berserah dan menjauhi perkara-perkara duniawi seperti roti, nasi. Untuk saya bisa fokus dan konsentrasi lebih untuk perkara-perkara rohani itu dalam hidup saya atau perkara-perkara yang sangat penting. Jangan puasa karena latah. Dan puasa itu juga ada caranya. Saya nggak akan fokus khusus bicara tentang puasa, tetapi ada juga namanya puasa Daniel, nggak makan daging karena dia memang bertugas di istana. Ada orang yang sibuk kerja, nggak bisa harus ada makanan. Ada juga yang puasanya puasa Esther, ya 3 hari aku gak akan makan, tapi jangan lupa minum ya. Jangan coba-coba puasa Musa 40 hari gak makan minum, itu supranatural. Nanti jangan-jangan setelah itu Anda harus dikuburkan. Saya memulai panggilan pelayanan saya itu tahun 1992. Saya umur 18 tahun, itu anak muda lapar-laparnya. Saya masih ingat zaman itu kalau makan, saya dan kakak saya gitu ya. Kita ini kan tinggi-tinggi ya semua satu keluarga ya. Saya nggak bukan yang paling tinggi malah. Saya ini 183, kakak saya 190 tingginya. Ini kalau makan tuh ujung ke ujung itu adalah jurang tak bertumpu. Makan pecel itu dulu, pecel pandi giling itu tahu nggak? Saya nggak seheboh kakak saya makan 7 bungkus. Saya cuma makan 4. Instant mie dulu itu loh, yang jumbo itu loh. Itu saya bisa makan 2 atau 3 langsung. Gak bangga saya. Malu malah. Serakah. Anak muda. Tuhan suruh saya puasa. Karena dulu pergumulan saya dengan dosa itu cukup serius. Kecanduan roh bunuh diri. Saya memulai panggilan pelayanan saya, jangan ditiru ya. 40 hari no solid food. Anak muda lapar-laparnya, gak makan makanan keras 40 hari, hanya minum cairan. That's how I begin my ministry. Makanya jangan mulai pelayanan itu panggung. Pelayanan itu harus dimulai dari wilderness atau dari padang gurun.
Anak saya menirunya, saya izinkan karena dia anak saya. Jeremy memulai panggilan pelayanannya setelah dia lulus S2, setelah dia lulus sarjana 2 dalam bidang ministry dan teologi, mau jadi hamba Tuhan. Dia berkata, "Daddy, izinkan aku puasa 40 hari. He did that too. Dia memulai panggilan pelayanannya bukan karena dia adalah anak saya. Dia memulai puasa 40 hari. Dan saya waktu itu bersama dengan kami di rumah. Jadi saya tahu kita kalau keluar, makan, ulang tahun, atau pas makan malam aja, atau pas ada event, acara, atau harus temani pembicara, dia ikut tapi dia gak makan apa-apa. 40 hari gak makan solid anak saya. Jangan main-main. Kita ini dalam peperangan rohani, persiapan. Dalam kehidupan kita mungkin gak perlu se-ekstrim itu, karena ada orang-orang tertentu dipanggil menjadi hamba-hamba Tuhan, maka persiapannya jauh lebih serius, bukan berarti Anda boleh main-main. Setiap kita punya takaran iman. Tapi pernahkah Anda memikirkan kenapa kok dalam hidup seseorang itu kok seperti stagnan ya? Seperti ada sesuatu yang menyumbat. Seperti ada penyumbatnya di leher botol itu loh. Rasanya kok gak bisa keluar. Kenapa aku kok gak ngalami kemenangan? Apalagi di area yang Tuhan katakan ini menjadi tanah Kanaan atau tanah perjanjianku, baik itu dalam bidang pekerjaanmu atau dalam segala sesuatu. Khususnya janji-janji Tuhan, rasanya kok aku ini struggle terus ya, bergumul terus ya. Karena manusia roh kita lemah, meskipun kita itu punya pengetahuan firman. Tahu sih di sini, tapi di sininya kecil. Memang roh itu penurut, tapi dagingnya lemah. Dagingnya itu gak pernah sama sekali dijinakkan. Kita gak punya disiplin rohani yang membantu kita untuk menang atas kedagingan. Belum lagi urusan roh-roh jahat yang menentang kita. Saya jadi ingat ceritanya Daniel di dalam Alkitab. Dia berdoa, lalu nanti 3 minggu kemudian dapat jawabannya. Lalu malaikat Gabriel yang datang kepadanya berkata, "Aku sudah diutus Tuhan, detik kau buka mulut, kamu dikasih sama Tuhan. Aku diutus, tapi 21 hari. Prince of Persia." Kalau malaikat bilang Raja Persia itu bukan manusia. Itu roh-roh jahat, kuasa kegelapan, penghulu-penghulu di udara. Menghalangi aku, terjadi perang malaikat. Ya, setan bisa pakai manusia jahat, orang-orang yang iri. Mereka-mereka yang berada atau duduk di posisi pengaruh atau di posisi power di negeri. Tapi yang hatinya dirasuk oleh roh jahat seperti Herodes. Raja Persia itu bukan raja beneran, tapi di balik raja-raja yang menentang Tuhan, di balik setiap oknum yang ada, itu ada roh-roh jahat di udara. Tugasnya dari Lucifer adalah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan sesuatu di hidupmu. Kalau nggak bisa binasakan, gua bunuh lah. Gua buat prematur tuh. Kalau bisa tak bunuh sekarang. Loh, tubuh kita ini bisa dibunuh. Makanya itu kita juga kita harus berdoa dan mendoakan para misionaris. Memang ada yang dipanggil jadi martir, asal jangan ada yang mati prematur. Saya tiap hari berdoa untuk jemaat, supaya jemaat itu dilindungi, supaya ada kesehatan ilahi. Saya doakan Anda loh. Saya bahasa roh banyak-banyak tiap hari itu pasti nyinggung Anda. Supaya jemaat yang kami gembalakan ini sehat, diberkati pekerjaannya. Don't forget to pray for us too. Karena peperangan rohani kami yang memimpinmu, yang berjaga atas jiwamu jauh lebih berat. Kami lawan naga supaya nanti Anda sisanya hanya lawan ular. Kami lawan kobra, supaya Anda terakhir hanyalah lawan ular biasa. Kalau kami lawan ular, supaya Anda sisa-sisa hanya hadapi cacing-cacing. Karena itu jangan caci maki pemimpinmu, kecuali untuk sesuatu yang jelas-jelas oleh 2-3 orang saksi, bukan penggosip ria. Kalau ada sesuatu bukti jelas, maka kita akan konfrontasi. Siapapun tanpa kecuali termasuk diri saya. Tapi jangan jadi orang yang kepahitan, jadi orang yang suka komentar-komentar miring, percuma itu. Karena itu tanpa disadari kita membantu roh jahat.
Dan kita tidak berada di pihak Roh Kudus. Pemimpin bukan berarti tidak bisa dijamah. Pemimpin harus didoakan dulu. Kalau memang ada sesuatu, kita perlu tanggulangi, kita perlu tegur kalau memang iya. Tapi bukanlah sembarangan. Jangan entertain, jangan manjakan sebuah tuduhan terhadap seorang pemimpin, kecuali oleh 2-3 orang saksi. Objektif. Tapi you need to pray for us. Karena peperangan rohani kami banyak. Nanti saya banyak cerita ya. Gimana saya ketemu setan. Saya gini-gini itu timbang-timbang loh. Cerita nggak sama jemaat. I think Anda cukup dewasa sekarang. Saya harus cerita 1-2. Saya punya belasan cerita encounter nyata dengan setan. Bukan setan yang kau kira seperti setan-setan seperti di TV tuyul Mbak Yul gitu. Ini roh jahat yang evil. Real evil spirits. Bukan horror movie yang sifatnya make up artistry. Itu make up artis semuanya. Itu hanyalah semua rekayasa kamera. Real spirits with evil intention. Roh-roh yang sungguh-sungguh punya maksud yang super jahat atas manusia. Saya mengalami encounter yang mungkin puluhan ya. Sangat nyata, tapi saya nggak mau cerita. Saya lebih banyak cerita dari sisi terangnya. Tapi sekali-kali saya perlu singgung sisi gelap ini supaya Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian di planet ini. Tapi puji Tuhan orang yang punya Roh Kudus dia kuat. Itulah alasannya kenapa ada orang-orang di sini kok nggak bisa ngalami terobosan. Karena kita itu berada dalam perang kerajaan, Clash of Titans. Clash of Kingdoms. Yang saya maksudkan itu bukan games di apps ya. Ini bukan nama games ya, di aplikasi HP. Tapi ini real, kita itu berada di tengah-tengah perang benturan antara 2 kerajaan. Makanya Yesus berkata, kalau aku mengusir setan, Yesus loh ya, anak Allah, namanya berkuasa. Kalau kita kan pakai nama Yesus, dalam nama Yesus. Yesus itu gak perlu pakai nama-namaan. Pernahkah Yesus usir setan pakai nama Yesus? Enggak, karena dia Yesus. Setan lihat dia langsung goncang-goncang. Ingat di Gerasa, langsung gak tahan. Kalau kita harus pakai nama Yesus, baru setan keluar. Yesus loh ya, Yesus loh ya. Dia puasa. Yesus loh ya, dia doa. Sebagai manusia ini, bukan hanya sebagai ilahi. Dia tetap 100% Tuhan. Tapi pada waktu di bumi, dia juga 100% manusia. Untuk jadi juru selamat kita. Yesus loh ya, dia berdoa di Getsemani. How about you and me? Kita mengejar sukses kita tiap hari. Kita mau mengalami miracle, mujizat. Kita mau mengalami berkat-berkat Allah. Tapi kita malas berdoa. Yesus loh ya, saya ulangi lagi. Doa. Nah kita ini siapa? Kalau kita gak bergantung pada kuasa ilahi. Yesus loh berkata, aku ngusir setan itu dengan kuasa roh Allah. Kita sudah bersekutu dengan Roh Kudus tidak? Apakah kita rajin bersekutu dengan dia? Nah, ini saya gak berani tiap hari. Cuman bondo atau bermodal pengetahuan firman. Apa bedanya saya dengan orang Farisi? Orang Farisi ahli Taurat itu namanya ahli Taurat. Berarti mereka ahli dalam Taurat. Manusia rohku juga harus kuat. Nggak hanya pengetahuan doang. Makanya nggak heran di ayat 29, atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat. Ini setan ya, ini orang kuat di sini, ini setan. Dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Siapa yang bisa mengikat orang kuat di sebuah kota atau sebuah wilayah kota? Siapa? Ya orang yang lebih kuat lah. Setan tuh nggak bisa diajak ngomong, silakan you pergi, ayo keluar, hengkang, nggak bisa. Setan itu nggak paham bahasa halus. Setan itu hanya tunduk pada otoritas Allah. Do you have God's authority? Dan kita juga jangan lancang, meskipun setan itu musuh kita, jangan ngomongnya itu gaya, setan apa segalanya, jangan keluar kata-kata sia-sia, karena dengan demikian Anda sudah jatuh dalam perangkap setan. Pernah lihatkah ketika orang mau bertinju? Biasanya lihat ya, yang gaya, yang melontarkan semua kata-kata, kalimat-kalimat arogan, nanti yang KO. Saya tidak ajari kita hormat
terhadap setan. Tapi saya ajari kita untuk tidak pakai mulut secara sia-sia dan jangan gaya. Karena saya dan Anda tidak bisa kalahkan setan. Kita hanya bisa mengalahkan dia dengan otoritas Tuhan. Sedangkan malaikat Mikael pun pada waktu berbenturan dengan Lucifer, dia tidak sembarang ngomong. Meskipun Lucifer adalah ular yang sudah yang dikutuk oleh Tuhan, istilahnya, simbolisnya. Tapi Mikael berkata, "The Lord rebukes you." Dia pakai nama Tuhan, Tuhan menghardik engkau. Nggak pakai kata-kata yang sifatnya kedagingan. Wah, apa itu setan? Nanti gua pretelin dia segalanya, jangan gaya. Sebab setan hanya dikalahkan oleh orang-orang yang hidup dalam firman dan penuh Roh Kudus. Dan orang yang hidup dalam firman dan penuh Roh Kudus nggak ngawur mulutnya. Mulutnya itu nggak latah. Mulutnya itu mengandung bobot. Iblis, lepaskan! Kita nggak ajak dialog, bicara, dan main hina-hina. Kita tahu dia sudah dikalahkan. Kita berada di posisi Tuhan. We use the word of God as a sword. Kita pakai firman seperti senjata yang tajam. Kita pakai firman seperti pedang. Ketika kita pergi ke suatu tempat yang sifatnya keramat, lalu ada sekelompok orang-orang muda gaya-gaya, cerita-cerita, mulai ejek-ejek. Karena mereka orang Kristen. Wah, apa ini gini-gitu, pulang sakit. Loh, karena Anda tidak berada di posisi Tuhan untuk melawan iblis itu dalam kebenaran, tetapi pakai kedagingan, sifatnya hanya menghina-hina, Anda sudah setara dengan setan dan jadi mangsanya. Oh, setan teriak setan gimana sih? Maling teriak maling. Nah, kalau kita gaya-gaya, sombong-sombong, arogan, gimana kita bisa kalahkan setan pakai senjatanya dia? Arogan itu senjatanya setan. Gaya-gaya, ngomong ngawur, sia-sia, itu semua kan barangnya dia. Gimana kita bisa kalahkan dia pakai barangnya dia? Kalau kita mau kalahkan dia pakai barangnya Tuhan. The Lord rebukes you. Kita hidup dalam firman. Kita bergantung dengan Roh Kudus. Dan ketika kita menghadapi rintangan-rintangan dalam kehidupan, belum lagi dalam hidup orang lain, we use God's authority. Kita pakai otoritas Tuhan. Kita pakai pedang roh yang adalah firman. Kita tidak pakai roh mentang-mentang, tapi pakai roh iman. Kita punya tujuan. Kita bukan jadi orang Ghostbuster yang masuk, ayo kita coba rumah hantu itu. Kenapa? Aku penuh Roh Kudus. Ngapain? Hantu ada di mana-mana. Kecuali kalau rumah itu ada penghuni dan dihantui, panggil kami. Kami akan usir itu. Kita tahu tujuan. Tujuan kita adalah bebaskan tawanan, bukan gaya-gayaan. Saya tidak mau berurusan dengan sebelah sana kuasa gelap, kecuali untuk satu tujuan. Membebaskan seseorang dari cengkeramannya. Dan jika itu tujuannya, pimpin aku ya Tuhan ke tempat yang paling gelap. Di lorong yang paling berhantu. Di selokan yang paling bau. Lead me there. I'm gonna set someone free. Aku tidak akan takut. Orang Kristen tidak boleh takut-takut. Misalnya pergi ke WC sendiri. Tidur sendiri. Wah, apa itu? Gitu-gitu sih. Hangat. Kalau saya cerita sama Anda ya, saya pernah tinggal di tempat-tempat yang dibilang paling angker. Saya tidur paling nyenyak. Bukan cari masalah mau tidur sana, karena memang gak ada tempat lain kecuali di situ gitu loh. Bobok aku. Karena saya tahu saya dalam perlindungan ilahi, Mazmur 91. Ya saya bersihkan tempat itu, tapi kalau dia kembali, tempat itu adalah tempat bercokolnya, ya sudah. Kalau saya cerita sama Anda, cerita-cerita gitu, banyak cerita, saya tergoda mau cerita, jangan Miss. Soalnya banyak orang yang mengaku-ngaku pelayanan kelepasan nanti kemana-mana ceritanya setan. Jarang, Anda kan jarang dengar kayak ginian dari saya. Karena saya tidak tertarik di dunia itu. Tugas saya hanya melepaskan, kalau perlu, sudah. Saya sisanya ngomong tentang Tuhan. Nggak ada di kartu nama saya, ini, pendeta pengusir setan. Saya usir setan hanya karena diperlukan.
Dan itu tanda orang percaya, Markus 16. Karena itu manusia roh kita harus kuat untuk ready setiap saat. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Gimana kau bisa mengikat siapapun kalau rohmu kerdil, rohmu kurus? Ada seorang hamba Tuhan yang cukup besar badannya, tukang ledeng dulu tapi menjadi rasul iman. Nanti minggu depan Tuhan izinkan, minggu-minggu ke depan, 2 minggu ke depan, waktu nanti live streaming, saya dari GMS Rooftop, Surabaya Barat. Kalau Tuhan izinkan, saya akan cerita tentang jenderal-jenderal iman. Masih di bulan-bulan kebangunan rohani ceritanya. Salah satunya namanya Smith Wigglesworth. Dia berkata, you know, I'm larger on the inside than what you see on the outside. Aku lebih gede di dalam, manusia rohnya maksudnya, daripada badanku ini. Are you bigger on the inside? Apakah Anda benar-benar besar di dalam? Dia terlebih besar, dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Rohmu itu loh, kena stretch enggak? Renggang enggak? Karena Tuhan tinggal di dalam. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Atau rohmu kecil? Ada orang-orang tertentu itu rohnya kecil tapi omongnya besar. Tampilannya gede, tapi dalamnya itu ciut. I don't want to be like that. Saya mending diremehkan orang, tapi diangkat Tuhan. Daripada disanjung-sanjung di depan, dalamnya nggak nyampe ke situ, saudaraku. Saya prefer to be underrated by men than to be overrated by anyone. Overrated itu ratingnya itu loh. Karena itu jangan memikirkan dirimu sendiri lebih besar daripada yang patut kau pikirkan. Bangun manusia rohmu. Di perjanjian baru, di kitab-kitab terakhir sebelum Wahyu Yudas, dikatakan, bangun manusia rohmu. Build your spirit up. Bangun manusia imanmu. Manusia rohmu itu dibangun dengan berdoa dalam Roh Kudus setiap hari. Kita ini gereja Pentakosta. Dan kita tidak usah takut orang bilang apa, wah bahasa roh sesat. Karena mereka tidak mengalaminya. Kita mengalami benefitnya. Itu adalah karunia yang saya sangat hargai selama saya masih ada di bumi. Nanti di sorga mungkin saya tidak perlu. Kita nggak perlu itu. Semua karunia itu akan selesai. Hanya pengenalan akan Allah yang kita bawa. Tapi selama di dunia ini saya menghadapi the unknown, perkara yang saya tidak tahu. Apalagi masa depan yang merupakan misteri. I thank God for speaking in tongues. Saya bersyukur saya berdoa dalam bahasa lidah. Karena doa saya melampaui akal budi saya yang bisa prediksi hanya apa yang saya lihat sekarang. Itu membangun manusia roh saya jadi ready. Ketemu sama orang nanti sore, bisa merasa seperti aku pernah ketemu, kamu di mana ya? Itu dalam doa saya sudah ketemu. Nanti ketemu, berjumpa dengan peperangan rohani di depan situ, Tuhan membuat saya siap. Manusia roh saya kuat. Dan saya makan firman, karena itu kalau doa makan jangan gini, Tuhan kami berdoa, berkati makan minuman ini jadi kekuatan jasmani dan rohani, itu doa yang salah. Kekuatan jasmani titik, karena makananmu itu berakhir di jamban, gak ada kerohanian. Manusia roh kita itu kuat kalau kita makan firman bukan untuk mengkritik Tuhan. Kalau kita makan firman untuk belajar isi hatinya, dan Anda akan kuat. Dengar khotbah juga sama. Anda bukan mendengarkan khotbah pulpit yang dipakai untuk bicara tentang politik atau yang jelek-jelekkan orang. Tapi yang memberi makan manusia roh kita. Yang mengajari kita untuk mengenal Tuhan, dan yang benar-benar mewahyukan kepada kita siapa diri kita di hadapannya. Bukan hanya melulu ke janji, tapi juga ke perintahnya. Kalau kita itu makan firman, roh kita itu kuat. Sehingga kita bisa mengalahkan roh-roh jahat. Kalau enggak ya, pakai semua teori. Sekalipun mau sekolah seminari, mau sekolah teologi pun percuma. Anda bisa datang pada satu orang kesurupan misalnya, ini yang ekstrim ya, tidak usah yang kesurupan, kehidupan itu banyak setan. Tapi misalnya Anda berhadapan dengan seorang yang kesurupan, Anda berkata, dalam nama Yesus,
nggak tentu iblis akan pergi. Karena dia nggak takut. Bukan nggak takut sama nama Yesus, nggak takut sama yang ngaku-ngaku kenal Yesus. Sampaikan semua teori. Tumpangin tangan, nggak ada yang sembuh. Bukan berarti kesembuhan bisa kita sengaja selalu. Itu kan adalah rahmat Tuhan. Tapi kenapa Tuhan kok tidak, seolah-olah tidak mengalir lewat tangan seseorang? It's not because you don't know about him. Bukan karena Anda tidak mengenal tentang dia. Tapi karena manusia rohnya lemah. Kita yang tumpang tangan aja gak percaya. No faith, tidak ada iman. Manusia imannya lemah. Bagaimana kita bisa memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Makanya tidak ada jarahan-jarahan Tuhan dalam kehidupan kita. Belum lagi orang-orang yang merupakan tahanan atau tawanan setan yang harus kita bebaskan. Gak pernah terjadi di hidup kita. Kita akan selalu yang namanya victim mentality. Orang begini kalau manusia rohnya lemah akan senantiasa selama-lamanya jadi pasiennya Tuhan. Gak pernah jadi partnernya Tuhan. Loh, kita tetap akan jadi pasiennya Tuhan. Sampai kapanpun saya tetap adalah pasiennya Tuhan. Saya ngomong sama anak-anak saya. Kalian sampai kapanpun tetap anak-anak papa mama. Tapi anak kan gak terus cebol kan. Dia pasti akan satu waktu dia menjadi sama dengan papanya. Kalau gak melebihi. Meskipun tetap forever anaknya. Yesus berkata, kalau kamu percaya kepada aku, kamu akan melakukan perbuatan pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan lebih dari ini karena aku telah pergi kepada Bapa-Ku. Yesus tuh melayani di atas muka bumi. Public ministry cuma 3,5 tahun. 3,5 atau 3/4. Ada banyak kesembuhan yang belum terjadi. Dilakukan oleh anak-anaknya karena zaman itu belum ada HIV. Saya bersyukur dalam pelayanan kita, gereja kita, termasuk lewat channel manapun seperti Saat Teduh Bersama dan sebagainya. Berapa banyak pasien HIV AIDS yang sembuh waktu kita tumpang tangani. Itu belum ada di zamannya Tuhan Yesus di Galilea. God is still working through hands of faith. Tuhan masih bekerja lewat tangan-tangan iman. Kenapa kok seperti seolah-olah doa kita gak mempan? Karena kita gak percaya. Kenapa kita gak percaya? Karena manusia roh kita lemah, kita lebih kedagingan, kita lebih manusia panca indera. Karena memang kita gak bergaul sama Roh Kudus, dan kita memang gak makan firman, kita hanya makan steak. Kita hanya makan seafood. Kita gak pernah makan God's food. Makanan dari Tuhan. Ayat 30, siapa gak bersama aku? Ia melawan aku. Gak bisa, namanya non-block alias netral. Gak bisa, kalau kita gak bersama dengan Tuhan, kalau kita gak kuat, kita pasti goyah. Kalau kita goyah, pasti terbawa arus. Kalau kita terbawa arus, pasti cepat lambat. Kelakuan kita menentang Kristus, meskipun mulut kita masih mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Siapa gak bersama aku? Pasti kebawa arus, dia pasti akan melawan aku. Setan itu bisa pakai Kristen kedagingan. Orang iri, orang tersinggung. Dia pakai emosi-emosi negatif kita untuk merugikan orang lain. Orang yang serakah bisa larikan uang orang. Yang kena siapa? Yang jadi jatuh korban siapa? Orang-orang yang juga tidak hidup dalam firman meskipun dia gak sengaja, mungkin dia tidak pernah diajari. Jadi dia spekulasi, orang-orang begini gampang dilarikan. Percayain sesuatu, langsung habis itu kepercayaan itu dikhianati. Setan itu kan selalu mencari mangsa yang paling mudah kan. Kalau Anda lihat itu di dunia safari, wildebeest atau lembu-lembu Afrika itu, yang sudah terluka, yang kepahitan gitu, yang sudah sedikit keluar dari gawang, yang sudah lemah, itu yang dimangsa. Dia gak mungkin cari kerbau yang lagi kuat-kuatnya, lagi prima, dengan tanduknya yang besar. Ngapain? Yang disikat dulu adalah Kristen yang lemah. Disikat. Yang ada darah, ada mangsa. Hiu kalau mencium darah bahaya. Setan kalau mencium kepahitan, kekecewaan dalam diri seseorang, mudah. Orang itu yang kena dulu. Makanya itu penting sekali dalam ilmu peperangan rohani dalam firman. Alkitab mengatakan kita harus bersama Tuhan.
Kalau enggak kita cepat lambat akan melawan dia. Karena setan akan menunggangi kita. Kadang-kadang kita dalam nama, kita pun merasa kita lakukan itu untuk Tuhan. Tapi dalam waktu kita melakukannya, kita menyebabkan kerusakan. Manusia itu kan gitu, keruh kata Yakobus. Dia maunya sih baik, tetapi dia seperti riak-riak yang membawa sampah. Demikianlah orang yang mendua hati. Orang yang pikirannya duniawi. Dia kira dia lakukan itu untuk Tuhan. Tapi ujung-ujungnya dia merugikan dirinya dan banyak orang. Maksud hatinya baik, caranya akan salah kaprah. Karena memang dia tidak dituntun oleh Allah. Siapa gak bersama aku, dia pasti akan melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama dengan aku, ia mencerai-beraikan. Penginjilan, salah satu alasan kita menginjil selain demi keselamatan jiwa-jiwa, kita menginjil juga karena Injil adalah senjata rohani kita. Dia adalah kasut kerelaan, kaki kita supaya gak kena paku. Nanti di ibadah terakhir saya jelaskan alasan kenapa orang-orang itu awet muda dalam Tuhan. Itu karena mereka mengumpulkan bersama dengan Tuhan dan mereka tidak mencerai-beraikan. Injil itu bukan pilihan atau opsi. Injil itu perintah. Uniknya, orang itu mikir gini, ngapain aku beritakan Injil? Aku sendiri belum selesai. Tidak selesai, my brother. Sampai engkau melakukan kehendak Tuhan, tidak selesai. Waktu kita memberitakan Injil, karena ketaatan dan beban ilahi, banyak hal selesai dalam diri kita. Siapa tidak mengumpulkan, dia mencerai-beraikan. Cerai-berai semua di dalam dirinya. Tapi ketika kita mulai taat pada amanat agung, aneh ya, segala sesuatu seperti dipersatukan dalam hidup kita. Jangan bergantung hikmat manusia. Makanya di gereja ini kita gak pernah jemu-jemu berkata, ayo CG, ayo melayani. Emang gue gak punya masalah? Justru itu jalan keluar masalahmu. Bukan kita itu menyangkali masalah kita lalu menyapunya di bawah ranjang kita, bukan. Carilah dahulu kerajaan sorga, sembari kita cari solusi, segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Kalau engkau tidak mengumpulkan bersama aku, engkau mencerai-beraikan. Saya pulang ke Indonesia, mungkin Anda sudah pernah dengar kesaksian saya. Saya terbang dari Vancouver, Kanada, pulang ke tanah air itu 14 Mei 1998, satu hari meletupnya kerusuhan. Singkat cerita, suatu hari saya pernah ditodong dengan pistol di Surabaya Timur. Di salah satu lokasi sini, waktu itu saya sedang parkirkan mobil, kembali ke mobil dengan tunangan saya. Ini 1998. Di akhir Mei pengalaman saya ini, jikalau bukan di awal Juni. Masih belum kondusif negeri kita. Puji Tuhan waktu itu Surabaya cukup aman dibandingkan misalnya dengan ibu kota. Dan beberapa kota yang lain. Tetapi tetap tidak ada tempat yang 100% aman. Saya ditodong pistol. Dan waktu saya keluar dari mobil saya karena dibentak, disuruh keluar. Pistol itu diarahkan ke saya nggak bisa apa-apa, saya takut sekali untuk tunangan saya, yang sekarang jadi istri saya. Saya bilang ada apa-apa, biar aku yang mati, jangan dia. Sekalipun dulu waktu saya masih muda, saya tahu ilmu bela diri, tapi percuma kalau sudah dengan pelatuk gini, nggak akan lebih cepat dari ini. Jadi saya pasrah. Saya bilang, Tuhan, kepadamu kuserahkan nyawaku. Terus Tuhan bilang, aku belum mau untuk terima nyawamu. Saya dengar seperti ada dialog dengan Roh Kudus di situ. Ini perbuatan setan. Dan untuk ini Yesus dinyatakan untuk menghancurkan perbuatan setan. Seperti ada dialog, seperti ada slow motion. Di hadapan tembak, Anda pasti nggak bisa mikir. Saya juga nggak tahu alasan orang itu, karena saya tawarkan uang, saya keluarkan dompet saya, dia nggak mau. Dan saya tidak perlu jelaskan orangnya itu tampangnya seperti apa, saya tidak tahu dia itu saya rasa dia punya pekerjaan itu sudah jelas di mata saya. Antara dia pembunuh bayaran atau apa, ini profesional, tapi saya nggak punya musuh loh, saya itu bahkan belum punya teman. Dan
datang ke sini. Tidak ada orang yang kenal saya. Why? I don't know. Tapi waktu itu, detik itu saya seperti berdialog dengan Roh Kudus. Dibuat slow motion. Philip Mantova. Seperti Tuhan bilang, anakku, buat apa kamu mati sekarang? Aku tidak mengutusmu pulang untuk mati dini. Kalau hari ini kamu dibunuh oleh orang ini, maka kamu mati, masuk surga sih, tapi ya sudah berhenti misinya, karena Tuhan tidak akan pakai orang mati. 2, orang ini nambah dosa. Dan nambah dosa dalam hidupnya itu membunuh seseorang dan membunuh seorang hamba Tuhan. Iya ya, saya tengking langsung. Saya tidak pakai tengking gaya gagah seperti yang saya bayangkan dalam nama Yesus. Tapi saya bisikkan nama Yesus di mulut saya. Dia memandang saya, kita tatap mata, saya berkata, dalam nama Yesus. Langsung dia gemeter, letakkan tembaknya di sini, tutup jaket koliknya, rambutnya yang cepak. Ya, rambutnya tidak gondrong. Lalu habis itu dia taruh itunya, dia gemeter lihat kanan kiri, salami tangan saya entah kenapa, dan dia minta maaf sama saya. Terus ngomongnya mulai ngalor kidul, mulai kanan kiri kanan, saya juga gak ngerti dia ngomong apa. Dia lihat kanan kiri kembali ke motornya. Lalu habis itu pergi. Saya berkata, apa yang terjadi? Roh Kudus berkata, jangan tanya apa yang terjadi. Masuklah mobilmu, pergilah sekarang. Nama Yesus membuat orang itu lari. Ini bukan penglihatan, ini pengalaman hidup saya, 1998. Belum ini, saya nggak tahu itu setan apa, saya belum bisa rumuskan. Untung-untung selamat, saya berkata haleluya. Later on, tahun 98 itu, setelah kebangunan rohani anak-anak muda, dimulai dari tahun 2000, bulan Juni kurang lebih, di sini mungkin juga ada orang-orang yang dahulu saya gembalakan secara langsung di youth, namanya Pemasa, sebelum namanya AOG atau Army of God. Ada anak-anak Pemasa di sini? Oh, hello. Anak remasa, ada nggak yang remaja dulu? Oh, Pemasa ya, banyak di sini ya. Saya setelah kebangunan rohani bulan tahun 2000, lalu kami dikaruniai anak. Yaitu anak pertama kami, anak sulung kami, seorang namanya Vanessa. Punya anak senang sekali dan kami masih bayi, ya masih kecil sekali. Kami tidurkan di tengah-tengah kami malam-malam itu. Dan suatu malam saya dapat mimpi. Dalam mimpi saya melihat Vanessa, waktu itu dalam mimpi saya, bayi kami ini dimakan anjing. Saya kaget. Saya tidak bisa keluar dari mimpi itu. Pernahkah Anda bermimpi demikian rupa tidak bisa keluar? Ada beberapa orang merasa ditindih. Nggak bisa goyang malahan. Kalau saya nggak bisa keluar dan saya resah sekali. Detik saya, dalam nama Yesus. Saya buka mata, kaget saya. Istri anak saya tidak di sebelah saya. Nanti istri saya cerita sama saya tidur saking pulasnya, dibanguni nggak bisa. Karena memang hari-hari itu kebangunan rohani lagi hot-hotnya, lagi panasnya luar biasa. Belum lagi yang terjadi di Ungaran sebelum saya di Surabaya, terjadi kebangunan rohani duluan. Saya itu di antara 2 kebangunan rohani, yang di Ungaran dan Salatiga, kebangunan rohani yang sedang berkobar menyala. Dan di Surabaya tahun 2000-2001 itu, dengan anak-anak muda. Di sini kebangunan rohani baru saja menyala. Dan saya capek letih badan saya, bukan hanya KKR demi KKR atau kebaktian kebangunan rohani, tapi juga doa malam-malam. Saya doa itu sering dari jam 12 sampai jam 4 pagi. Itu adalah jam doa saya rutin. Jadi saya tidur hanya berapa jam. Dan saya waktu masa-masa saya letih itu, suatu malam tersebut saya tertidur pulas, diserang sama setan. Lalu habis itu waktu saya bangun melihat istri anak saya tidak di sebelah saya, syok berat. Saya diceritai sama istri saya, waktu dia tidur itu, dia dibangunkan. Mungkin dibangunkan oleh malaikat dan melihat anak kami yang tidur di tengah kami, balik badan aja belum bisa. Paham maksud saya? Dia
Kita pakai selimut yang itu loh, yang untuk bayi yang bisa di bedong itu ya. Itu anak saya itu, ini kami tidur begini paralel, anak kami itu seperti ada tangan yang tidak kelihatan menarik dia. Jadi bayi itu jalan sendiri gitu, mau dibanting di bawah ranjang. Istri saya itu dibangunkan dan pegang anak saya dan kata, dalam nama Yesus. Dan peperangan itu begitu mencekam dan dia tahu suaminya ini pasti fine-fine saja, karena dia tahu saya ini seorang pejuang, saya ini petarung dalam iman, saya ini seorang warrior, ya. Jadi dia terpaksa harus ambil anak saya, larikan ke rumah sebelah karena waktu itu kami masih tinggal bersebelahan dengan orang tua. Anak dilarikan dulu dan pada waktu dia lari ke situ, 3 menit kemudian saya terjaga. Saya lihat, kaget saya, anak istri tidak di sana. Barusan mimpi buruk seperti itu. Keringat dingin, saya bilang, ada apa terjadi? Tiba-tiba seperti ada yang beritahu saya, pergi ke rumah sebelah, istri anakmu di situ. Waktu saya lari ke situ, saya melihat mereka, lalu istri saya cerita. Saya masukkan dalam pikiran saya dan hati saya, what is going on? Apa yang terjadi? Ini bukan sesuatu yang mengada-ngada. Anda harus tahu bahwa saya dan istri saya adalah orang yang paling tidak pernah ngeroh. Apalagi istri saya yang sangat-sangat kuat di dalam hal logika, organisasi, belas kasih. Kalau saya memang lebih di departemen peperangan rohani, penginjilan, tanda-tanda heran. Dan istri saya itu beritahu saya, anak saya itu bisa ada yang narik dan dia bisa turun sendiri dari ranjang begini ke kaki ranjang. Dipegang sama dia in Jesus name. Ngamuk hatiku. Setelah kembali lagi ke kamar, saya tidurkan dan tenangkan, kami berdoa. Saya menghadap Tuhan malam itu, saya tidak tidur sampai pukul berapa, sampai pagi. Saya berkata, Tuhan, what is going on? Dan Tuhan berkata, kebangunan rohani yang kulakukan melalui kamu telah mengusik roh-roh jahat di kota ini. Aku besertamu. Malaikatku berjaga-jaga. Malam ini adalah sebuah episode untuk engkau menyadari bahwa kau berada di medan perang depan. Untuk anak-anak muda, kemudian nanti ada untuk orang-orang tua yang akan masuk dalam kerajaan Allah dalam jumlah yang banyak. Tuhan berkata, hambaku berdoa, jangan tidur, terjagalah. Tidak sanggupkah kau berjaga-jaga dengan aku? Saya berdoa sampai subuh, sampai pagi. Saya berteriak sama Tuhan, cetus kata-kata, setan! Aku akan mencarimu. Kamu berada di mana di Surabaya? Aku akan cari kamu. Aku akan usir kamu. Mungkin waktu LC kemarin, pada waktu kita leadership community, hari apa kemarin? Hari Selasa. Saya ada cerita tentang bantal saya yang dirobek itu. Itu salah satu dari belasan atau puluhan cerita saya encounter menghadapi roh-roh jahat secara nyata. Ini semuanya seperti satu siklus event atau kejadian. Tapi itu membuat hati saya marah. Tapi kemarahan itu bukan kepada manusia. Saya tahu peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi ada suatu perasaan di dalam hati saya menyala. Ini perang dan kami akan menang. Saya berkata, iblis, aku akan cari kamu sampai ke ujung Surabaya. Karena kamu robek bantalku. Tapi lebih dari itu, karena kamu jamah anakku. Aku cari kamu. Aku akan mengusirmu. Kebaktian 2 nanti setelah ini saya akan ceritakan. Gor Kertajaya. KKR yang namanya kosongkan neraka, penuhi sorga. Ketika iblis tersebut nangis dengan suara wanita di gedung olahraga, didengar oleh sebagian orang pada waktu kebangunan rohani terjadi. Dan 400 orang dibaptis immediately. Kita tidak pernah lihat sebanyak itu orang dibaptis itu pertama kali. Saya akan tunjukkan bagaimana akhirnya kita ketemu dengan roh-roh jahat itu. Dan orang kuat itu kita ikat. Karena yang lebih kuat dari orang kuat itu siapa? Kita, gereja Tuhan. GMS lebih kuat dan bersama-sama kita teguh. Tapi bercerai kita runtuh. Dan waktu kita semuanya berkumpul bersama-sama, membawa kerajaan Tuhan itu maju di atas muka bumi,
Allah beserta kita. Anak saya tidak apa-apa, dia tidak terjamah, unscratched, tidak ada bahkan cakaran sama sekali. God knows how to protect his servants. Tuhan tahu bagaimana menjagai hamba-hambanya. Tuhan tahu bagaimana menjagai umatnya. Dan Tuhan tahu bagaimana membawa kita pada jalan kemenangan. Mungkin Anda bertanya, kok bisa sampai gitu ya? Kemarin pada waktu saya kesaksian seperti ini, ada satu orang yang masih baru saja jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen ya, bukan Kristen dari kecil. Dia baru lahir baru, tanya sama saya, Ko Philip, kok bisa ya, kok diserangi kayak gitu? Saya bilang, kamu gak usah takut. Kamu gak akan diserang gitu kok. Kepada siapa yang dipercaya lebih, dituntut lebih. Kamu gak usah takut. Saya diserang begitu, kami, hamba-hamba Tuhan, saya bilang kami mengalami serangan lebih berat, karena kami adalah pemimpin-pemimpinmu. Seperti yang saya katakan tadi, kami lawan ular naga supaya Anda melawan hanya ular biasa. Doakan kami, sembari kami juga mendoakan Anda. Peperangan rohani itu nyata, tapi lebih nyata Tuhan kita. Saya ngomong sama saudara seiman itu, jemaat itu, saya bilang, kamu tidak usah takut, karena kamu tidak akan dicobai dengan cara begitu atau diserang dengan gitu. Iya sih, godaan kami, godaan biasa. Selasa kami mau CG, selalu ada aja sesuatu. Kok aneh, selalu mau CG itu entah mau dipancing emosinya, entah tiba-tiba di kerjaan ada apa, gitu. Ya, saya bilang, ya kayak gitu, yang gitu itu loh, setia, itu ular biasa. Paham ya, itu ular biasa, itu cacing-cacing yang kau harus hadapi. Mau CG, aduh males. Mau CG, tiba-tiba suaminya marah-marah atau istrinya marah-marah. Ya aja doa lah, jangan marah balik. Mau CG, tiba-tiba jatuh sakit. Tengking tuh sakitnya. Dalam nama Yesus pergi. Wong flu biasa. Pakai otoritas. Jangan manja. Kalau setelah tengking masih gak enak badan, ya sudah minta izin. Berkata ya mungkin perlu istirahat. Tapi kemungkinan besar juga akan terjadi mujizat. Have faith, my friend. Miliki iman. Pencobaanmu adalah pencobaan biasa. Dalam kita menanggulangi bantahan sehebat itu dari orang berdosa, kita belum mencucurkan darah. Saya juga belum mencucurkan darah. Paling cuman dicaci maki dan dicibir manusia. Nggak mempan. Karena kita semua punya firman. Karena itu saya beritahu sama jemaat itu, kamu jangan takut, kamu setia aja dalam perkaramu. Kami akan setia dalam perkara kami. I pray for you, you pray for me. Mari kita saling mendoakan, dan kita lihat nanti kebangunan rohani akan terjadi. Yang penting kita tidak mencerai-beraikan tapi mengumpulkan. Yang penting kita bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengumpulkan jiwa-jiwa, kita mau berada di sana. Saya percaya hari ini adalah harinya ketika kita akan mengalami terobosan iman. Kalau di antara Anda hari ini merasa seperti ada sesuatu kok rasanya itu gak bisa menang. Sekarang ngerti kan kuncinya? Bangun manusia rohmu. Bangun manusia imanmu. Ini waktunya. Kita punya roh yang kuat. Dan ini juga waktunya untuk kita berdoa. Salah satu cara untuk membangun manusia roh kita, salah satu cara yang paling utama adalah doa dengan berdoa. Pray for your own sake. Sebelum Anda bisa mendoakan orang lain, bangun hidup doamu dulu. Supaya Anda menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. God bless you. Mari kita semua bangkit berdiri.